Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henry, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Dalam video kali ini, saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Rohandayo SPD, Kepala SD Negeri 6 Kota Prabu Muli, terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baiklah, Bapak, apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Pak Henry, baik-baik, sehat. Alhamdulillah, Pak ya. Jadi Pak, dalam kesempatan ini kita akan melakukan sesi wawancara berdasarkan pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan. Selama ini Pak, itu bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Seperti kita ketahui, dilema etika itu benar PS benar, kemudian kalau rujukan moral itu salah PS benar, Pak. Itu bagaimana Pak cara Bapak dalam mengidentifikasinya? Ya, baik, terima kasih Pak Henry yang telah berkesempatan mewawancarai Bapak dalam kesempatan hari ini. Jadi sebelum Bapak menjawab tadi pertanyaan Pak Henry, Pak selaku Kepala Sekolah SD Negeri 6 Prabu Muli memberikan apresiasi dalam kegiatan Pak Henry selaku calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 di Prabu Muli. Jadi Pak Henry, tadi masalah daripada mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, Bapak sering menggunakan beberapa teknik yang memang dapat digunakan, antara lain musyawarah mufakat, kemudian juga ada uji legal, apakah ada aspek pelanggaran, uji hukum, regulasi, apakah ada pelanggaran peraturan dan kode etik, dan juga paradigma. Apakah ada pertentangan antara dua atau lebih nilai kebajikan? Pak, selanjutnya, selama ini itu bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SD Negeri 6 Kota Prabu Muli, itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu seperti apa? Seperti bagaimana? Baiklah Pak Henry, jadi dalam pengambilan keputusan terlebih dahulu Bapak melakukan koordinasi. Jadi koordinasi antara atau musyawarah antara pihak-pihak yang terkait seperti guru, orang tua, atau pihak-pihak lain yang diperlukan. Hal ini diperlukan tidak hanya untuk masalah-masalah yang sama saja, akan tetapi dilakukan untuk beberapa masalah yang memang diperlukan untuk segera diambil keputusan. Untuk langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak lakukan itu selama ini seperti apa, Pak? Oke Pak Henry, jadi di dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika tadi maupun rujukan moral, khususnya di SD Negeri 6 Prabu Muli ini selama ini tidak memiliki prosedur yang terlalu baku, tetapi memiliki ataupun yang dilakukan yaitu dengan jalan musyawarah. Hal-hal yang apa saja Pak kira-kira yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, ada beberapa hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang kondisi di Negeri 6 Prabu Muli ini, seperti musyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang pertama, kemudian dalam musyawarah selanjutnya dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian diambil keputusan. Untuk hal-hal yang kira-kira menjadi tantangan, merupakan tantangan selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, bagi Bapak itu seperti apa, Pak? Iya, jadi hal-hal yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan ini, Pak Henry, ada beberapa kasus dilema etika, yaitu dengan cara yaitu pertama musyawarah dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu pengambilan fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan masalah tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga melakukan pertimbangan yang matang, dan kemudian yang terakhir yaitu pengambilan keputusan dengan cara berpikir yang jernih agar keputusan yang diambil tepat dan memiliki tanggung jawab. Kira-kira Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam
sebuah penyelesaian kasus di dalam etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik Pak Hendri, jadi saya rasa tidak ada tata kala ataupun jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut dilema tentang masalah dilema etika dalam menangani kasus dilema ini. Banyak variasi tergantung pada situasi dan permasalahan yang lain. Namun yang biasanya menjadi pertimbangan Bapak dalam menentukan tata kala atau jadwal penyelesaian kasus dilema etika adalah waktu yang dibutuhkan dalam proses penyelesaiannya dan melibatkan banyak pihak serta informasi yang akurat. Hal-hal yang berkaitan masalah dilema etika tentang kasus keselamatan misalnya, kemudian kesehatan akan diprioritaskan. Selain itu, dengan banyaknya SDM sumber daya manusia yang handal sebagai salah satu faktor untuk menyelesaikan dilema etika secara efektif dan relevan. Siap. Adakah Pak seseorang yang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, menurut Bapak, faktor-faktor yang mempermudah ataupun membantu dalam pengambilan keputusan khususnya kasus-kasus dilema etika adalah kawan sejawat ataupun orang yang lebih kompeten lah dalam pengalaman atau dengan mengedepankan musyawarah dan kolaborasi. Selanjutnya Pak, ini kira-kira dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, dari pengalaman Bapak, itu pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, terima kasih Pak Hendri. Jadi untuk pembelajaran yang dapat Bapak ambil dari pengalaman baik ini di dalam mengambil keputusan dilema etika, minimal yaitu untuk mengambil keputusan dilema etika yang kompleks harus dibutuhkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang baik. Jadi untuk pengambilan keputusan dilema etika tidak hanya berkaitan dengan benar atau salah, namun harus berkaitan dengan baik dan buruk, serta bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Pengambilan keputusan dilema etika juga mempertimbangkan aspek nilai dan prinsip dengan menggunakan rangka model pengambilan keputusan etika yang sesuai. Itu saya rasa. Siap, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama Pak Hendri. Mungkin ini saja Pak sesi wawancara kita. Mudah-mudahan dari setiap mengambilkan keputusan Bapak yang Bapak ambil itu berbasis kepada nilai-nilai kebajikan Bapak ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kita masalah juga Pak Hendri, semoga sukses. Amin. Terima kasih Pak ya. Siap. Siap. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu dalam kesempatan ini saya akan menanya Ibu mengenai pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan. Selama ini Ibu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau Saya biasanya tahu kalau ada dilema etika antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Seperti kasus siswa terlambat tinggi untuk tetap masuk sekolah, atau bisa juga siswa berkelahi karena hal sepele, dan selain itu ada lain juga mungkin bukan hal sepele tapi kasus itu harus kita selesaikan. Jadi kalau itu selama ini Bu ya, kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai. Saya biasanya melakukan musyawarah itu kalau pertimbangan sesuai dengan sisi dan masalah yang dampaknya sebelum memutuskan. Hanya berusaha mencapai kesepakatan dari musyawarah bersama tadi yang adil untuk semua masalah. Itu langkah-langkah atau prosedur yang selama ini dilakukan. Langkah-langkahnya ada beberapa. Satu, keputusan semua
informasi yang terkait. Yang kedua, identifikasi nilai yang bertentangan. Ketiga, pertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Keempat, ambil keputusan berdasarkan analisa tersebut. Kelima, buat suatu rencana pelaksanaan dengan cara keputusan. Untuk hal-hal lain seperti apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada Yang paling efektif itu melibatkan berbagai orang dengan proses keputusan, berkomunikasi dengan jelas, transparan, dan membuat keputusan juga mengikuti prosedur dan memastikan keputusan itu sesuai dengan prinsip aturan di sekolah sekitar etika yang memanusiakan kemanusiaan dalam proses yang efektif. hal-hal yang menurut Ibu selama ini yang merupakan tantangan Bu, dalam Ibu mengambilkan tentang ini keputusan pada kasus dari Tantangan termasuk konflik kepentingan antara pihak yang terlibat, tekanan dari luar, atau ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima semua. kira-kira Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dalam etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Saya tidak selalu punya jadwal tetap, tetapi saya selalu berusaha menyelesaikan suatu masalah secepat mungkin sambil memastikan semua langkah yang diambil dengan hati-hati. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan tenggang waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika situasi berubah. Kira-kira Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam proses ini? Pertama, dukungan dari tim yang kompak dan memiliki pedoman ketika yang jelas sangat membutuhkan. Terkadang saya juga melibatkan konsultan atau mediator dari luar jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan, dukungan keterlibatan seluruh warga sekolah, dan juga membutuhkan proses keputusan. Pertanyaan terakhir Bu ya. Ya, Kira dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, itu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dalam etika? saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan serta fleksibel untuk menyesuaikan keputusan itu jika diperlukan. Oke, baiklah guys, terima kasih atas kesempatannya dan berbagi pengalamannya Bu ya. Mudah-mudahan dari setiap keputusan yang Ibu ambil itu bermanfaat. Oke, terima kasih.